Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 4. Saya baca ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Menyongsong langit dan bumi yang baru. Bumi yang kita kenal ini tidak akan berlangsung selamanya, tetapi setelah penghakiman besar Allah, Dia akan menciptakan bumi yang baru. Allah juga telah berjanji kepada Yesaya bahwa Dia akan menciptakan bumi yang baru dan abadi. Laut juga lenyap. Pada zaman Yohanes, laut dianggap berbahaya dan dapat berubah-ubah. Kita tidak mengetahui bagaimana rupa bumi baru itu, tetapi Allah dan pengikutnya, yaitu orang yang percaya kepada Yesus, akan bersatu untuk tinggal di sana selamanya. Yerusalem baru adalah tempat di mana Allah tinggal bersama umatnya. Bukannya kita naik menjumpainya, justru Dia yang akan turun untuk bersama kita. Sama seperti Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus dan tinggal di antara kita. Dimanapun Allah memerintah, di situ ada kedamaian, keamanan, dan kasih. Kota yang kudus, Yerusalem yang baru, digambarkan sebagai tempat di mana Allah akan menghapuskan semua penderitaan. Selain itu, di sana tidak akan ada kematian, duka cita, tangisan, dan penderitaan. Apapun yang sedang kita alami, itu bukanlah akhir dari segalanya, tetapi suatu saat akan berakhir, dan bukan untuk selamanya yang kita alami yang ada di dunia ini. Bagi umat Tuhan yang setia sampai garis akhir akan mendapatkan perhentian. Janji firman-Nya mengatakan bahwa kita tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa kita lagi, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan kita dan akan menuntun kita ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapuskan segala air mata dari mata kita. Ayat ini sering dipakai untuk menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita yang sedang mengalami pergumulan atau kedukaan. Tetapi apa maksud dari ayat ini? Bagian firman ini akan lebih jelas ketika kita membandingkannya dengan Kejadian 3 yang menyatakan tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada konsekuensi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ada kesakitan, penderitaan, sakit penyakit, pergumulan kehidupan, dan bahkan kematian. Hal ini menjadikan hidup manusia penuh dengan air mata dan kesedihan karena beban kehidupan terkadang bisa menimbulkan keputusasaan. Sebaliknya, ketika waktunya tiba, maka air mata itu akan dihapus. Perkabungan dan ratap tangis atau duka cita tidak ada lagi karena segala sesuatu yang merupakan konsekuensi dosa telah berlalu. Pada akhir zaman, langit dan bumi yang baru, dosa dan juga konsekuensinya sudah tidak ada lagi. Karena memang dosa dan konsekuensinya tidak mendapat tempat dalam kekudusan Tuhan. Lalu bagaimana kita menghidupi hal ini sebagai orang percaya yang masih hidup di dunia yang berdosa ini? Memang selama kita masih hidup di dalam dunia, maka konsekuensi dosa itu masih bisa kita alami. Kita masih bisa mengalami sakit penyakit, kesulitan hidup, dan kedukaan yang semua itu kadang membuat kita mencucurkan air mata. Bahkan kematian pun akan menjadi bagian kehidupan kita. Namun di dalam Kristus kita memiliki pengharapan bahwa sakit penyakit, kesulitan, kedukaan, bahkan maut sekalipun tidaklah lagi dapat menguasai kehidupan kita. Kita masih bisa mengalami semuanya itu, tetapi Kristuslah sekarang yang menguasai kehidupan kita. Sehingga kita dikuatkan dalam menghadapinya, bahkan kematian akan berganti dengan kehidupan kekal bersama Tuhan. Inilah yang menjadi pengharapan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus. Dia telah mati dan bangkit mengalahkan maut. Tuhan tidak akan selamanya membuat hidup kita menderita dengan air mata kesedihan. Tuhan pasti akan menggantikan air mata kesedihan dengan mata air kehidupan. Karena itu, janganlah terus bersedih dan larut dalam penderitaan kita,
sebab tidak selamanya kita berada dalam zona kesedihan, tetapi Tuhan menyediakan mata air kehidupan yang akan kita nikmati. Tuhan memampukan kita setia beriman kepadanya, walau di tengah tantangan dan penderitaan kehidupan kita di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri kami senantiasa berjaga-jaga dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini untuk menyongsong langit dan bumi yang baru yang akan Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga mengingat akan kehidupan kami ini, bahwa tidak untuk selamanya kami di dunia ini, akan ada akhirnya dan kami boleh bersiap untuk itu. Terima kasih ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.